Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra, Tangerang. Teman-teman mungkin saat ini masih liburan, dan saat liburan puasa seperti ini sudah berakhir, kita sudah jelang Syawal hari ini. Kita harapkan banyak di antara kita yang mengalami suatu perubahan yang lebih baik lagi tentunya. Dan tentunya kita bicara tentang psikologis, tapi saat ini kita mau berbicara juga tentang hal yang bisa kita lakukan, ya, terutama vitamin-vitamin nih, yang mungkin banyak orang suka bertanya, ya. Sebenarnya kalau misalnya sembuh dari cemas atau depresi tanpa obat, bisa nggak dok pakai vitamin doang? Ya, kita coba bantu nih hari ini ya. Pertama, yang paling sering dikemukakan adalah kegunaan vitamin beta atau B, ya. Vitamin B ini banyak sebenarnya, ada B1, B6, B12, dan ada beberapa yang dijual dalam bentuk B kompleks. Nah, vitamin B ini punya keunggulan, dia memiliki perbaikan ke saraf pusat, ya, terutama B1 dan B6 dan B12. Digunakannya juga pada berbagai macam kasus, baik anak-anak dan remaja. Misalnya seringkali diberikan B6, B1 pada orang-orang yang mengalami kelelahan fisik yang sungguh luar biasa biasanya, dan B12 pada kasus-kasus gangguan neurologi seperti kesemutan, neuropati gitu ya. Maka daripada itu, kalau kita lihat kompleksitas penggunaan B sebagai vitamin ini sangat banyak ya. Terus teman-teman ada yang bertanya, gimana kalau minum B kompleks? B kompleks boleh banget ya, boleh banget. Nah, apa aja mereknya dok? Yang penting vitamin B. Ada yang murah ya, dulu saya ingat banget dari berbagai apotik yang menjual ada vitamin B murah tuh ya, dari IPI ya kalau nggak salah tuh. Saya lupa tuh ya tepatnya namanya, tapi itu murah ya, dan itu banyak banget didapatkan di mana-mana. Ya bisa, mereknya juga banyak, B kompleks boleh, yang ada campuran dengan vitamin C juga boleh. Tapi intinya ya ada vitamin B-nya dengan dosis yang optimal ya. Bisa 1-2 kali lipat daripada dosis harian yang biasanya ada di tertera di dalam kemasan tersebut. Dan vitamin B ini bisa diminum setiap hari ya, di mana orang itu setelah minum vitamin B diharapkan tubuhnya lebih rileks ya, kemudian juga bisa membantu dirinya jauh lebih baik, dan akhirnya bisa membantu kecemasannya jauh lebih baik lagi gitu. Itu yang paling sering kita temukan ya. Nah, yang kedua apa nih? Yang kedua adalah vitamin D ya, delta. Nah, vitamin D atau delta ini sebenarnya lebih dikaitkan karena banyaknya teman-teman mungkin yang mendengar bahwa vitamin D ini adalah antiinflamasi. Jadi dulu waktu zamannya COVID, sering banget tuh orang-orang yang mengalami gejala-gejala COVID kemudian diberikan vitamin D ini untuk membantu supaya lebih nyaman, segera sembuh, peradangannya juga berkurang karena COVID ini juga biasanya merespon peradangan jadi berlebihan ya. Nah, vitamin D ini sendiri di dalam berbagai penelitian sejak tahun 2016 terkait dengan adjuvan ataupun tambahan terapi untuk pasien yang yang mendapatkan terapi antidepresan, SSRI ya. Jadi SSRI, SNRI, depresi, pasiennya dikasih obat tersebut, dan ternyata ada beberapa penelitian yang mengatakan penambahan vitamin D pada kasus-kasus seperti ini itu bisa mendapatkan perbaikan. Si pasien bisa mengalami perbaikan yang signifikan, yang bisa membantu percepatan gejala dari gejala depresinya. Ya, itu yang sering kita temukan. Nah, bagaimana untuk cemas? Untuk cemas mungkin penelitiannya belum sebanyak pada kasus depresi. Tapi boleh aja sih, karena basicnya cemas dan depresi kan sebenarnya sama. Itu satu. Yang kedua, minum vitamin D memang tidak masalah juga, karena sebagian dari kita kan rata-rata vitamin D-nya kurang dari 25. Dan pada berbagai macam gejala-gejala kecemasan yang terkait dengan depresi maupun depresi saja atau kelelahan juga, itu sering dikaitkan dengan kurangnya vitamin D atau delta ini ya. Itu yang paling kita harus perhatikan. Jadi boleh diminum berapa lama? Ya nggak apa-apa, berapa lama pun, setahun, 2 tahun, bahkan seumur hidup, karena aman ya.
Dan memang kebanyakan kita kekurangan gitu. Kita kekurangan itu karena kita tuh tidak berjemur dengan baik sebenarnya. Walaupun kita di negara Khatulistiwa. Nah, kemudian selanjutnya yang mungkin perlu diperhatikan juga adalah bahwa vitamin B ya, beta ya, itu seringkali tidak cocok buat pasien yang mengalami schizophrenia. Jadi pasien-pasien yang schizophrenia atau awam bilang itu gila, biasanya tidak terlalu cocok dengan vitamin B kompleks, malah bisa menimbulkan gejala-gejala halusinasi maupun gejala wahamnya lebih lanjut. Dan biasanya gejala-gejala penggunaan vitamin B juga seringkali menghambat ya kondisi dia jadi jauh lebih baik. Selain daripada kopi ya, kopi memang tidak disarankan juga tuh, baik untuk gangguan cemas karena dia bisa berdebar-debar, juga untuk schizophrenia kadang-kadang bisa memicu terjadinya gejala akut atau gejala segera dari kondisi schizophrenianya. Kemudian selanjutnya adalah penggunaan minyak ikan jadinya ya, omega 3 pada kasus schizophrenia. Jadi kalau schizophrenia kan tidak disarankan pakai vitamin B, maka dia harus ada alternatif dong. Apa? Vitamin omega B, omega 3 ya, omega 3. Nah, omega 3 ini dianggap punya efek anti radang. Jadi basicnya sama tuh dengan vitamin D. Nah, vitamin D dan vitamin omega 3 ini memang boleh untuk pasien schizophrenia. Ya, omega 3 juga boleh buat depresi. Ya, jadi memang ini salah satu dari sekian banyak vitamin yang sebenarnya punya pengaruh baik ya untuk kesehatan kejiwaan si pasien, sehingga membantu supaya jauh lebih baik dan lebih stabil. Intinya lebih stabil, karena kalau schizophrenia itu diharapkan bukan hanya lebih baik karena udah ada obatnya kan sebenarnya kan, tapi lebih stabil. Nah, untuk ini maka daripada itu teman-teman boleh menambahkan sendiri. Tapi ada beberapa dokter yang kalau ditanya dia sudah langsung bilang bahwa oh, vitamin-vitamin ini boleh diminum. Dan lagian nggak terlalu bermasalah kan. Kecuali tadi saya ingatkan ada beberapa orang dengan minum vitamin B, pasien schizophrenia itu malah gejalanya halusinasi dan wahamnya timbul. Jadi perlu hati-hati nih teman-teman yang menggunakan vitamin B untuk pasien schizophrenia. Jadi lebih baik makan omega 3 atau vitamin D saja. Nah, harga dari obat-obatan ini sebenarnya sekarang ya relatif lebih murah lah ya. Vitamin B sudah jelas paling murah, vitamin D disusul dan omega 3. Karena omega 3 ini biasanya untuk pasien-pasien schizophrenia kita perlu dosis agak besar, 1.500 sampai 2.000-an per hari ya. Dan untuk teman-teman yang memang ya agak susah ya jangan dipaksain. Ya agak susah untuk memenuhi kebutuhan vitamin omega 3, nggak usah dipaksain. Cukup makan ikan yang lebih banyak daripada daging merah atau daging putih ya. Karena ikan ini juga sumber protein yang baik, sumber minyak ikan yang baik. Ya, walaupun dok katanya lebih bagus minumnya dari, bukan minumnya nggak bisa dok. Jadi apa dong yang saya harus bantu? Salmon mahal dok. Makan oci atau kembung ya. Relatif lebih murah, gizinya sama dengan omega 3, proteinnya jauh sedikit lebih tinggi. Ya, sedikit lebih tinggi ya, bukan jauh lebih tinggi, sorry, saya tadi awalnya mau ngomong jauh, tapi sedikit lebih tinggi dibandingkan salmon dengan harga yang relatif lebih murah, ekonomis ya. Jadi kira-kira demikian yang bisa saya sharing buat teman-teman semua, bahwa kita berbicara tentang suplementasi itu beragam sekali ya teman-teman. Dan kalau kita berbicara tentang mana yang paling baik, tentunya dasar gejalanya diperbaiki dulu dengan pengobatan psikiatri. Adjuvan ini menambah prosesnya supaya jauh lebih cepat perbaikannya, dan pada beberapa kasus menjadi jauh lebih stabil. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya buat teman-teman. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga diri supaya tetap sehat, segar, bugar, jasmani dan rohani. Dan juga jangan lupa mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga teman-teman semua berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.